Marlin? 45 tahun pembantu di grup Jaya. Membantu, ha? Warno, 46 tahun. Sopir grup Jaya? Iya. Beritahu. Kenapa ingin kencan buta? Penyakit anakmu untuk menyembuhkannya, paling tidak kau butuh 300 juta. Yuda, mau berapa lama lagi kita membesarkan anak penyakitan itu di rumah kita? Kakakmu sudah meninggal, tapi dia masih menumpang gratis di sini. Omong kosong apa itu? Sebentar lagi rumah kita akan dihancurkan. Kau sudah harus mengusir Marlin keluar sebelum itu terjadi. Kalau dia berani mengambil sepeser pun uang kompensasi, tidak akan kubiarkan. Suamiku mati muda. Anakku sedang sakit. Aku direndahkan oleh iparku. Jadi, aku cuma mau mencari teman. Warno, sudah 10 tahun lebih sejak kau cerai. Kapan kau akan menikah lagi? Kalau kau benar-benar menganggapku ibumu, kau harus mendatangi Kencan Buta besok. Ibuku sudah tua. Dia ingin menantu untuk meneruskan perusahaannya. Kalau kau mau hidup dengannya, aku bisa tanggung jawab. Kau masih hidup dengan ibumu? Janda karena suami meninggal. Dengan kondisi begitu, kau kira kau pantas pacaran? Lebih baik mimpi saja terus. Maaf. Tidak apa. Marlin? Aku Warno Jaya, SMA Kota Langsa nomor 3. Ah, Warno? Kau Kencan Buta juga? Lihat aku, sudah tua, masih mau pacaran seperti anak muda. Lalu bertemu teman kelas lama. Lucu sekali rasanya. Apanya yang lucu? Aku di sini Kencan Buta juga. Kita cuma mengikuti zaman. Setelah berputar-putar, aku tidak sangka kita bertemu lagi. Mungkin kita... Warno, kau tidak masalah dengan masa laluku. Aku senang. Jangan khawatir, aku akan merawatmu dan ibumu. Tidak peduli jumlah gaji kita selama kita hidup bersama. Marlin, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Marlin, sebenarnya aku... Warno, aku bukan orang yang menilai orang dari gajinya. Bahkan pria kaya tidak bisa dipercaya. Aku cuma mau hidup tenang. Lupakan saja. Dia harus terbiasa dulu. Baru akan aku beritahu siapa aku setelah kami menikah. Aku tidak mau menakutinya. Kalau kau mau ketenangan, akan aku berikan. Walaupun aku cuma supir, perusahaanku punya asuransi sosial. Saat aku pensiun, aku dapat 3 juta per bulan. Bagus. Oh iya, Warno, bolehkah aku pindah denganmu? Apakah nyaman? Boleh. Tapi nanti aku masih ada urusan. Tidak apa, aku bisa pulang sendiri. Kau duluan saja. Aku tidak punya bawaan banyak. Baiklah, kau beres-beres dulu. Nanti akan aku jemput. Oke. Dadah. Pak Warno, semuanya menunggu Anda untuk memeriksa bahan di lapangan. Apakah ada waktu untuk mampir sekarang? Baiklah, ayo. Oh iya, sampaikan. Siapkan satu villa mewah di Teluk Hulu uang 300 miliar dan juga bawakan aku cincin hati abadi untukku. Setelah pertemuan aku mau menjemput istriku dengan mewah. Anda punya istri? Orang dari masa lalu? Banyak tanya. Maaf. Yuda, kau tidak mendengarkan semua yang ku bilang. Sejak adikmu meninggal, si sial Marlin itu sudah menetap secara gratis di sini bertahun-tahun. Aku sudah melakukan semuanya. Beri aku jawaban. Kapan kau mengusir mereka berdua? Aduh, Marlin itu janda adikku. Kalau aku usir, di mana dia dan Felix akan tinggal? Bagus, Yuda. Bagus sekali. Kusuruh kau mengusir Marlin, kau diam saja. Kau kasihan dengannya. Orang bilang janda memikat gosip. Dan mereka benar.
Marlin wanita itu kehilangan suaminya dan sekarang jadi pelayu. Yuda, aku kasih kau anak, meneruskan keluargamu, dan kau perlakukan aku begini. Kau pasti merasa tergoda oleh Marlin. Sudah cukup. Ini keterlaluan sekali. Kalau ada yang tahu kita yang malu. Menjijikan, kau dan Marlin semuanya licik. Kau tidak takut dipermalukan. Pria tidak berguna. Tunggu saja. Kau kira aku akan membiarkan kalian? Kakak, sudah cukup. Cukup, kakak ipar. Iya, siapa yang pulang? Janda sialan itu yang suka merayu pria. Ini rumahmu? Siapa yang suruh kau teriak-teriak? Marlin, kau sudah pulang. Waktu yang tepat aku mau bicara denganmu. Mau bicara dengannya? Suaminya meninggal 10 tahun lalu. Dia tidak punya hubungan lagi dengan kita. Bertahun-tahun dia menumpang di sini. Mukanya sudah tebal, tidak bisa malu lagi. Marlin, kakak iparmu kasar. Jangan dengarkan dia ya. Lihatlah, Marlin, kau istri adikku. Sebelum dia meninggal, dia sangat peduli denganmu dan Felix. Sebagai kakaknya, aku bertanggung jawab dengan kalian. Tapi sekarang rumah ini... Kakak, sudah cukup. Aku paham. Aku pulang untuk memberitahumu. Aku mau menikah lagi. Suamiku punya rumah, jadi aku mau pindah hidup bersamanya. Oh, begitu ya. Baguslah. Adikku sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Selama ini kau memilih setia. Dia akan tenang di surga sana. Karena kau sudah bahagia. Kakak, terima kasih sudah merawat kami selama ini. Marlin, itu bukan apa-apa. Aku cuma membantu adikku. Lihat apa kau? Kau tidak kuat melihat wanita itu pergi, ha? Keterlaluan. Aku tidak habis pikir denganmu. Wanita ini mau pergi dan masih saja. Dia mau menentang kita. Kakak ipar, ada apa ini? Menurutmu, aku memeriksa kalau kau ini maling atau bukan. Memastikan kau tidak ambil apa-apa. Kakak, semua yang kubawa itu milikku. Bertahun-tahun kau menumpang di keluarga Toren. Siapa tahu kau merencanakan sesuatu. Kalau aku tidak periksa, kau bisa-bisa mengosongkan rumah ini. Kakak, semiskin apapun, aku tidak akan ambil uang keluargamu sepeser pun. Siapa yang tahu? Kakak, kakak masih bilang kau tidak mencuri apapun? Ketahuan kau, beraninya kau mencuri uang kami. Tidak begitu, ini uang tabunganku sendiri. Kak, kembalikan. Omong kosong. Kau membantu gaji 3 juta sebulan. Anakmu ada di rumah sakit. Bagaimana kau bisa menabung? Jalang, wanita sepertimu tidak punya tangan bersih. Kakak, aku punya kerja sampingan. Demi operasi Felix, tidak ada hubungannya dengan keluarga ini. Kumohon kembalikan. Gimana bisa aku percaya padamu? Sudah jelas, ini bukan punyamu. Bawa sampahmu dan pergi. Mau curi uang? Sebelum kau pergi, mimpi saja. Kakak, kau tidak boleh ambil uangnya. Itu uang tabungan untuk Felix. Marlin, bertahun-tahun kau tinggal di sini. Kau tidak merasa berutang dengan kami? Kau cari masalah, kau tidak akan pergi dari sini. Kakak, aku sudah berkontribusi setiap bulan. Jangan keterlaluan dan mengambil uang untuk Felix. Beraninya kau menggigitku. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Ibu, masih tidak tahu. Wanita ini bertemu dengan pria liar di luar. Dia pindah dari rumah hari ini. Apa? Ibu, suamiku sudah meninggal 10 tahun lalu. Aku tahu, aku tidak seharusnya tinggal di sini terus. Jadi, aku menemukan pria untuk hidup bersama. Siapa yang mengizinkanmu mencari pria? Ibu, apa maksudmu? Apa maksudku? Kau menantu keluarga Toren. Hidup kau istri anakku, mati kau hantunya. Harusnya kau diam di rumah dan hidup menjanda. Tapi kau malah keluar dan merayu banyak pria. Janda seperti dirimu, mau menikah lagi?
Kau tidak malu? Ibu, kenapa kau begitu? Aku memang menikahi Warno, tapi sudah 10 tahun lebih dia meninggal. Aku tidak boleh menemukan orang lain lagi. Kau menantu keluarga Toren. Seharusnya kau menjanda, diam di rumah. Hei ibu, menurutku wanita tidak tahu malu ini tidak boleh tinggal di rumah kita. Kalau main-main sama pria biarkan saja. Biar dia mati sendirian. Kita akhirnya terbebas dari wabah setelah kau menjanda 10 tahun lebih. Kalau kau mau menikah lagi, tidak akan kularang. Tapi kau harus berlutut dan minta maaf ke anakku. Kalau jiwanya di surga, ikhlas. Kau boleh pergi. Ayo sekarang. Berlutut di sini, di depan anakku. Dan sujud 100 kali. Kalau sudah bertobat, kubiarkan kau pergi. Ibu, sebelum Marno meninggal, dia bilang padaku, kalau aku bertemu orang yang benar, aku boleh menikah lagi. Dia tidak pernah memaksaku untuk setia. Kenapa kau menyusahkan? Menyusah kamu? Anakku menikahimu, setahun kemudian dia meninggal karenamu. Sekarang kau mau menikah lagi. Aku hanya minta kau untuk minta maaf. Itu keterlaluan. Aku paham. Kau tidak pernah mencintai Marno. Yang kau mau cuma pergi keluar dan main-main dengan pria lain. Ibu, kalau aku tidak mencintai Marno, kenapa aku menunggu 10 tahun lebih untuk merelakannya? Perkataanmu itu menusuk hatiku. Diam! Sejak zaman susah, lebih baik wanita kelaparan daripada kehilangan kesuciannya. Membiar kamu meninggalkan keluarga ini, itu sebuah pengampunan bagi kami. Kau tidak boleh pergi kalau tidak berlutut. Ibu, Marno, suamimu, ayah anakmu sendiri. Kalau sadar diri, harusnya kau sudah berlutut. Tunduk padaku. Oke. Aku berlutut. Pernikahan berakhir begitu saja. Mulai hari ini, Ibu, aku bukan menantu keluarga Toren lagi. Orang tua yang cinta anaknya. Ibu, terima kasih sudah membesarkan Felix dan aku. Terakhir, sejak aku masuk keluarga ini, aku selalu menghormati mertua, merawat keluarga, dan tidak melalaikan tugasku. Sekarang, aku menikah lagi. Aku tidak menyesal sama sekali. Ibu, aku sudah bersujud. Bolehkah aku pergi? Aku sudah bersujud. Bolehkah aku pergi? Pergi sana. Wanita sepertimu. Kalau kau menetap pun, kau hanya akan memalukan keluargaku. Ibu, jangan membiarkannya begitu saja. Wanita ini tidak hanya kabur dengan pria lain. Dia juga mencoba membawa pergi uang kita. Lihat dia, mencuri uang kita. Apa? Beraninya kau mencuri? Tidak, Ibu. Uang ini aku dapat dari kerja sampingan setelah kerja. Sebentar lagi Felix akan dioperasi. Aku menabung untuknya. Aku tidak mencuri sepeser pun dari keluarga kita, Ibu. Ibu, jangan percaya kebohongannya. Dia cuma pembantu. Walau kerja sampingan pun, mau dapat uang berapa dia? Pasti mencuri. Tidak, Ibu. Sudah bertahun-tahun aku menantumu. Kau tahu sifatku. Di kartuku itu cuma ada 50 juta. Itu tabunganku setelah berhemat bertahun-tahun. Kau menghasilkan uang ini sendiri? Sumpah, Ibu. Uang ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Toren. Kasih aku kartunya, biar aku lihat. Lihat, Ibu, ini kartuku sendiri. Jadi, ini memang uangmu sendiri. Kau menantuku. Pergi saja. Tapi, tidak sepeser pun ikut denganmu. Ibu, uang ini kusimpan untuk operasi Felix. Sekarang dia dirawat di rumah sakit menunggu jadwal operasinya. Nyawanya bergantung pada uang ini.
Ibu, kumohon jangan. Ibu, Felix itu masih cucumu sendiri. Kau tidak boleh diam saja dan melihatnya mati. Kondisinya tidak bisa menunggu lagi. Ibu, kumohon, kembalikan padaku, Bu. Ibu, Felix dirawat di rumah sakit bertahun-tahun. Kalaupun dia sembuh, dia masih tidak berguna. Harapan keluarga kita ada di cucu pertamamu. Ibu, kau tahu, Gali sekarang hebat. Dia kerja di Grup Jaya, perusahaan terbesar di sini. Pak Warno sangat menghormatinya. Menurutku, daripada buang-buang uang untuk Felix itu, kau harus investasi ke cucu pertamamu. Setuju tidak? Jadi Gali sekarang bekerja di Grup Jaya? Iya, Dan dia kenal dengan Pak Warno? benar. Gali sangat hebat. Dan kau neneknya, tentu dia akan baik padamu. Felix, dia bahkan tidak bisa hidup sehat. Gimana dia akan baik padamu, kan? Tidak benar, Ibu. Felix juga sangat pintar di sekolah. Sayangnya, badannya sangat lemah. Kalau kita menyembuhkannya, dia juga bisa. Bisa apa? Hei, kau kira setelah Felix sembuh, dia bisa terbang bebas? Mimpi saja terus sana. Ibu, kau percaya? Kau percaya omong kosong itu? Cuma Gali yang hebat. Benar. Lulusan kampus tinggi dan sekarang kerja di Grup Jaya. Gali adalah masa depan keluarga ini. Ini rencanaku. Aku memutuskan uang ini milik Gali agar dia bisa lancar di pekerjaannya dan mengangkat derajat keluarga Kau kita. benar, Bu. Ibu, itu tabungan berobat Felix. Kenapa kau kasih ke Gali? Tabungan berobat. Menurutku, anak penyakitan itu tidak guna walaupun dia sembuh. Sekalian saja biarkan dia mati. Uang ini tidak akan kukembalikan. Sekarang pergi. Ini uang berobat Felix. Tidak ada yang boleh mengambilnya. Wanita kurang ajar. Kau sudah dapat pria dan sekarang kau berani membentakku? Kumohon kembalikan kartunya. Kembalikan padaku. Ada apa ini? Pak Jaya, cincin berlian hati abadi untuk istrimu sudah siap. Ini dia. Tapi untuk uang 300 miliarnya karena jumlahnya banyak, jadi bank butuh waktu untuk mengirimnya dari brankas pusat. Baiklah. Walau Marlin menikah kedua kalinya, dia pantas untuk dapat upacara mewah. Kalau begitu tunggu di bank untuk uangnya, ku ambil cincin ini dan pergi ke rumahnya dulu. Hari ini, aku mau menjemput Marlin dari keluarga Thor dengan cara termewah. Kembalikan kartu bankku. Ada apa ini? Nah, bibimu mau mencuri dan tertangkap basah oleh kami. Untung kau kembali. Siapa tahu kegilaan apa yang dia buat. Bibi, selama ini kau makan dan tinggal di sini gratis. Tapi kau sekarang mau mencuri uang. Gali, tidak. Ibumu dan nenek yang mencoba mengambil uangku. Itu uang operasi sepupumu. Uang operasi apa? Sudah jelas uang ini dari nenek untuk Gali. Bibi, aku tahu Felix ada di rumah sakit dan kau butuh uang. Tapi kau tidak boleh mencuri. Lagi pula Felix sudah lama sakit. Apa gunanya operasi sekarang? Bawa saja langsung ke ruang kremasi. Gali, kau ini bicara apa? Felix itu sepupumu. Bisa-bisanya kau bicara seperti itu. Anakku tidak salah. Felix itu hanya beban. Tidak seperti anakku, kesayangan pemimpin Grup Jaya. Anakmu bawa sepatu Gali pun tak pantas. Ibu, jangan seperti itu. Felix sakit, menyuruh dia membawa sepatuku. Cuma akan membawa sial. Kau keterlaluan. Kembalikan uangnya. Pergi. Kau kira aku akan baik padamu? Kupanggil kau Bibi, kau kira kau ini siapa? Masih berani merebut uangnya. Kau pukul kau. Berhenti. Siapa kau? Berhenti. Marlin, kau tidak apa-apa? Hah? Kau siapa? Datang ke rumahku begini. Ini pria yang akan kunikahi. Dia sopir pemimpin Grup Jaya. Sopir? Hah. Kukira kau putus asa untuk bertemu orang. Ternyata kau hanya bertemu seorang sopir. Tapi masuk akal, pembantu dan sopir sangatlah cocok. Pasangan sempurna. Kau pasti mertua Marlin. Halo, aku Warno Jaya. Aku datang untuk menjemput Marlin. Tenang saja. Mulai sekarang, aku akan merawatnya. Tidak akan membuatnya tersiksa. Oh iya. Ini cincin pertunangannya aku siapkan spesial untuk Marlin. Namanya Hati Abadi. Mahakarya terakhir dari desainer dari Italia. Cuma ada satu di dunia ini. Besar sekali batunya. Pasti setidaknya 10 karat. Ibu,
pria ini cuma supir miskin. Bagaimana bisa beli berlian sebesar itu? Pasti ini palsu. Iya, pasti beli di toko 10.001 di pinggir jalan. Marlin, pria itu tidak tahu malu hanya untuk cari muka. Dia bawa cincin palsu dari toko pinggir jalan dan memanggilnya berlian. Hah. Anjing pun tidak mau sampai itu. Anjing pun tidak mau sampai itu. Mina, sudah cukup. Ini hadiah dari Warno untukku. Palsu atau asli, yang penting niatnya baik. Kau tidak berhak meledek. Apa yang kau lakukan? Lepaskan! Orang sepertimu pantas diinjak-injak oleh kakiku. Kau masih muda. Aku sarankan jangan sombong, atau kau akan menyesalinya nanti. Aku memang sombong. Lalu kau bisa apa? Anakku kerja di grup Jaya. Dia disayangi oleh pemimpinnya. Kau hanya sopir biasa dengan gaji menyedihkan. Tapi berani mengancam anakku. Berlian palsu ini kuat juga. Tidak pecah walaupun sudah jatuh. Ayo kita lihat seberapa kuat. Nah, ayo kita hancurkan berlian palsu ini di depan mereka. Kita lihat mereka mau apa. Ide bagus. Jelas ini palsu. Hancur dalam satu kali pukulan. Ku dengar berlian asli sangat kuat, sangat keras. Ini kebodohan. Kau cuma tahu setengah kebenaran. Berlian memang kuat, tapi juga sangat rapuh. Kau pukul begitu, tentu saja akan rusak. Sekalipun itu asli. Masih banyak omong ya. Marlin, kau sungguh bernasib sial. Suamimu mati muda, anakmu sakit. Sekarang kau punya suami baru yang cuma jadi pembual. Setengah dari hidupmu tidak ada harapan. Ibu, nanti kalau aku sukses, akan kubelikan kau permata. Biar mereka iri. Nah, aku tahu kau berbakti. Yang kuharapkan untuk naik jabatan di grup Jaya dan dapatkan dukungan dari ketua. Tidak seperti orang yang ditakdirkan jadi beban. Suami tidak berguna dan anak sakit-sakitan. Baiklah, kalian berdua cepat pergi dari rumahku. Kau yang bernama Galih kan? Memangnya kenapa? Apa yang mau kau lakukan? Beritahu HR. Segera pecat Galih. Kau ini supir tapi berisik banyak omong. Kau pikir kau punya hak untuk memecatku? Ayolah kau. Iya manajer. Iya ada apa ya Pak? Galih, apa yang kau lakukan? Aku baru dapat laporan dari kantor. Kau dipecat. Apa? Apa? Manajer, biar aku jelaskan. Jelaskan apa, bodoh? Kau tidak tahu kalau sudah menyinggung seseorang. Pergi sana. Kenapa, nak? Siapa kau? Tidak sopan ke orang tua, merundung yang lemah. Grup Jaya tidak punya tempat untuk orang sepertimu. Kenapa, nak? Jangan menakutiku. Diamlah. Pasti kau bersekongkol dengan HR untuk memecatku. Iya, benar. Aku kesukaan ketua. Bagaimana bisa perusahaan memecat orang sepertiku? Tunggu saja. Aku laporkan persekongkolanmu ke asisten Seno. Lihat bagaimana perusahaan mengurusmu. Halo asisten Seno, ini Galih dari marketing. Aku mau melaporkan supir Warno sekongkol dengan HR untuk memecatku. Warno? Benar, orang miskin yang tidak tahu malu. Beraninya dia cari masalah dengan karyawan perusahaan. Diamlah dan duduk tegap. Aku kesana sekarang. Ayo cepat. Tidak ada waktu banyak. Ayo cepat pergi. Baik. Asisten Seno di perjalanan. Habis kalian semua. Warno, aku... Tenang. Jangan khawatir. Masih sok keras padahal mau mati. Kalian berdua cari mati. Warno, mungkin kau harus menjelaskan ke perusahaan. Jangan libatkan dirimu dalam masalah karenaku. Sekarang kau takut ya? Terlambat sudah. Kalau asisten Seno sampai, kebenaran kalau kau sekongkol dengan HR cukup membuatmu diusir dari grup Jaya. Kalau kau berlutut akan aku maafkan. Siapa yang menyuruhmu berlutut? Asisten Seno, kau datang. Aku Galih, karyawan grup Jaya. Jadi kau ternyata orangnya yang dipecat. Tidak, bukan asisten Seno. Ini semua salah paham. Dia orangnya, Warno. Dia bersekongkol dengan HR untuk menyebarkan kebohongan. Itu alasan aku dipecat. Asisten Seno, kau harus menghukumnya. Asisten Seno, Warno tidak menyebarkan rumor. Dia supir yang baik.
Bagaimana mungkin dia menghasut keputusan HR? Kalian berdua tidak tahu malu, menjijikan. Sekarang asisten Seno di sini, kau takut? Aku beritahu, kalau asisten Seno membantuku, selesai kalian. Aduh, diamlah kau. Asisten Seno, kaulah yang tidak tahu diri itu. Punya karyawan sepertimu, itu keputusan yang buruk. Asisten Seno, Galih, kau merusak cincin pernikahan yang kusiapkan untuk Marlin. Aku sudah panggil polisi. Kau merusak properti seseorang yang berharga. Bersiaplah masuk penjara. Penjara? Serius? Dasar jalan. Itu cuma barang sama untuk wanita sepertinya. Dan kau berani panggil polisi? Kau... Awas, awas. Palsu? Bahkan kalau kujual seluruh keluargamu, tidak akan bisa bayar. Mustahil. Itu jelas-jelas aksesoris 100 ribuan. Palsu. Kau, apa yang mau kau lakukan? Aku wanita tua, kondisiku tidak baik. Di umurku, kau... Kau tidak menghormati yang tua. Kau tidak layak dihormati, Marlin. Ini Marlin. Ayo pergi. Ibu, ini terakhir kalinya aku memanggilmu ibu. Mulai sekarang, Felix dan aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Toren. Kalau masih mau manjakan Galih, silakan. Warno, ini... Marlin, mobil ini... Warno, kenapa kau pakai mobil ketua? Bagaimana kalau sampai lecet kita tidak bisa ganti? Tidak masalah. Ketua orangnya baik. Katanya aku bisa pakai mobilnya di luar jam kerja. Ketua itu basa-basi. Kau sungguh mengikuti perkataannya. Asisten Seno, terima kasih sebelumnya. Warno, dia buat masalah. Tidak masalah. Aku kenal Warno bertahun-tahun. Ini semua salahnya Galih. Tidak ada hubungannya denganmu. Warno, pergilah kerja dengan asisten Seno. Aku akan ke rumah sakit. Aku belum kasih tahu Felix tentang pernikahan kita. Itu hal yang besar. Bagaimana bisa aku biarkan kau sendiri? Aku pergi denganmu. Ibu, kepalamu kenapa? Apa seseorang melukaimu? Tidak, aku jatuh sendiri. Ibu, sakitku ini beban. Kau selalu sibuk. Tidak perlu datang ke rumah sakit. Jangan khawatir, ibu tidak lelah. Aku pasti akan cari banyak uang untuk operasimu. Kau pasti akan sembuh. Air panasnya sudah siap, Felix. Biar kutuangkan untukmu. Iya. Bu, Paman Warno sangat baik dan pengertian. Dan dia tidak masalah kalau aku anak yang sakit. Dengan dia merawatmu, aku lega. Dasar anak kecil, kau masih sakit. Jangan khawatir soal itu. Bu, aku cuma mau kau punya sandaran. Jadi, kalau aku meninggal... Hei, jangan bicara seperti itu. Kau masih muda. Jangan bilang begitu. Felix, bertahanlah. Paman menunggumu keluar dari rumah sakit dan kita bisa minum bersama, ha? Bawa dokter kardiologi terbaik untuk mengoperasi Felix. Semua biaya operasi dan penyembuhan akan aku tanggung. Tapi jangan sampai Marlin tahu. Marlin, jangan khawatir. Aku sudah menabung. Tahun ini, aku bantu bayar operasi Felix. Tidak. Bagaimana bisa aku biarkan kau bayar operasinya? Bukannya kita keluarga, Felix juga anakku. Bagaimana bisa aku diam saja? Lagi pula, anakku juga akan memerlukanmu di masa depan. Warno, bisa bertemu lagi denganmu. Mungkin itu surga. Melihat seberapa sering aku menderita bertahun-tahun. Jadi dia mengirimkan hadiah. Bos Warno? Kenapa Bos Warno berjalan dengan Marlin dari divisi kebersihan? Warno,
Maaf karena membuatmu terlambat. Tidak sama sekali. Ketua itu sering keluar saat bekerja, aku cari tempat duduk untuk periksa HP. Sekarang kau cepat pergi kerja, nanti malam aku jemput ya. Pak, halo Bos Zidan, aku akan mengantar ketua. Jangan buru-buru. Apa? Aku paham. Ketua tidak suka menunggu. Cepat pergilah. Baik. Warno, Bos Zidan sudah bilang, cepat pergi, jangan menghambat bisnis penting. Baiklah. Oh ya Marlin, apa itu tadi? Bos Zidan, itu suamiku. Suami? Marlin, kau pikir suamimu sudah lama meninggal? Kami hari ini baru menikah, baru saja dapat surat. Oh, begitu ya. Marlin, ini berita bagus. Aku mau mengundangmu dan suamimu makan malam sepulang kerja untuk merayakan ini. Tidak usah Bos Zidan, itu berlebihan. Lagi pula ini pernikahan kedua kami, jadi tidak ada acara. Bagaimana kalau kita semua makan malam saja malam ini dan semuanya berkumpul? Iya, terdengar bagus. Sepulang kerja aku tunggu untuk minum di pestamu. Baiklah, sampai jumpa. Hati-hati. Iya. Sayang, kau ingat, siapkan hadiah besar. Malam ini aku ajak kau bertemu istri ketua. Kalau hari ini semua berjalan lancar, keluarga kita akan dapat jackpot. Halo Marlin, ada apa? Warno, aku mau undang rekan kerjaku untuk makan malam. Untuk memberitahu mereka kalau kita sudah menikah. Apa kau datang? Tentu. Tapi ada yang harus kulakukan malam ini. Jadi sedikit telat. Oh iya, kalau begitu kau makan dulu saja dengan rekan kerjamu. Kalau sudah selesai akan kutemu. Urusan penting dulukan dulu. Datanglah kalau sudah selesai, tidak masalah. Baiklah, kalau begitu kupesankan restorannya. Setelah bekerja, kau dan rekan kerjamu datang saja duluan, ya? Astaga, jangan mahal-mahal. Kita ini orang biasa. Tidak masalah, aku yang urus ya. Asisten Seno, bantu aku pesan ruang VIP di Hotel Halim. Istriku mau traktir rekan kerjanya. Iya bos, kenapa Anda sembunyikan identitas Anda dari istri Anda? Apa takut istri Anda tahu ke ketua? Apa maksudmu? Alasan kenapa Marlin tidak aku beritahu identitas asliku, karena aku tidak mau menakutinya. Aku mulai pernikahan ini di level yang sama. Nanti kalau waktunya pas, aku akan memberitahu dia semuanya. Anda dan istri Anda benar-benar jatuh cinta. Sri, Meli, apa kau punya waktu malam ini? Aku mau mentraktirmu makan. Oh, kami sibuk. Marlin, kenapa kau tiba-tiba mau mentraktir kami makan? Anakmu di rumah sakit. Saat ini kau pasti butuh uang. Jangan buang-buang uang. Tidak, aku cuma kepikiran. Ayolah, apa lagi? Dia cuma mau pinjam uang kita. Marlin, aku tidak mau makan malam dengan... bukan begitu. Aku mau mentraktir kalian makan karena aku baru menikah. Jadi aku mau semua orang datang untuk merayakan. Sungguh? Marlin? Oh, sangat bagus. Kau membesarkan anakmu sendiri. Pasti tidak mudah. Akhirnya sekarang kau punya sandaran. Meli, Marlin memang pernah pinjam uang kita. Tapi dia sudah membayarnya kembali. Kenapa kau selalu menargetkan dia? Ada orang sepertinya yang sudah tua, terkutuk. Emangnya ada yang mau? Hei, apa kau menipu kami untuk hadiah pernikahan? Meli, aku tidak bohong. Malam ini aku hanya mau mentraktir kalian semua makan malam. Kalau mau datang, datanglah. Kalau tidak, aku tidak akan memaksamu. Marlin, aku tidak peduli kata mereka. Dengan kata lain, aku akan datang. Bagus. Aku akan pergi denganmu. So sekali sih. Aku akan tunggu dan lihat pria macam apa yang dibawa. Hei, Marlin, apa kau yakin mau mentraktir kami di sini? Lihat, ini alamat yang dikirim suamiku. Marlin, Hotel Halim, hotel paling bergengsi di Jalina. Jangan sok pintar tapi tidak berpikir. Apa kau bisa melewati pintu itu? Marlin, apa mungkin suamimu mengirim alamat yang salah? Cek dulu.
Mau kutanyakan lewat telepon? Tunggu di sini. Oke. Halo, Warno. Apa kau kirim alamat yang salah? Makanan di Hotel Halim mahal kan? Hei, kita tidak mampu. Oke, aku paham. Kata suamiku, dia punya voucher potongan di hotel. Kita cuma perlu masuk. Oke, ayo masuk. Berhenti! Halo manajer Yaya. Manajer Yaya, ini hotel bintang 5 di Jalina. Kenapa orang rendahan seperti kalian ada di sini? Manajer Yaya, apa maksudnya itu? Apa salahnya? Petugas kebersihan, tidak berarti kami tidak punya hak makan di restoran. Orang rendahan berani berdiri di sebelahku. Manajer Yaya, semua orang di kantor tahu dia hanya janda miskin. Dan sekarang dia bilang kalau bertemu pria yang mau menikahinya dan mentraktir kita makan malam di Hotel Halim. Sapi pakai riasan juga tetap sapi. Aku tidak mau makan dengan orang sepertinya. Suaminya mati bertahun-tahun lalu. Siapa yang tahu perselingkuhan macam apa yang dia lakukan? Duduk bersama orang sepertinya, aku merasa kotor. Setidaknya kau tahu tempatmu. Malam ini Nyonya Zara dan aku mau bertemu istri ketua di Hotel Halim. Kami butuh orang untuk menuang teh. Kau bantu kami malam ini. Oh, terima kasih kesempatannya manajer Yaya. Tidak apa-apa, kita akan makan sendiri. 777. Seri, ini tempatnya. Kalau Meli tidak mau makan dengan kita, biarkan saja. Nanti suamiku datang, akan kuperkenalkan dia padamu. Baiklah. Ayo. Ayo. Kau lagi? Buka matamu. Apa kau pantas ada di sini? Manajer ya? Kenapa dengan dua orang ini yang dari perusahaanmu? Katanya kita mau menemui istri ketua malam ini. Aku membawamu ke sini karena koneksi kita. Apa? Kau tidak mau kerja di grup Jaya lagi? Tidak bisa mengurus hal kecil begini. Jangan khawatir Nyonya Zara. Akan kuusir dua orang ini keluar. Tidak apa-apa. Meli, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Marlin, janda miskin, punya hak apa kau bisa seruangan dengan Nyonya Zara? Keluar sekarang! Manajer Yaya, ini ruangan yang dipesan suami Marlin. Kau yang salah. Ini ruangan VIP Hotel Halim. Marlin cuma tukang bersih-bersih. Suaminya pasti karyawan rendahan juga. Mereka tidak bisa masuk ruangan ini. Bagaimana bisa mereka bayar ruangan mewah ini? Pasti kalian berdua hanya membuah. Cepat keluar sekarang! Lepaskan dia! Lepaskan Marlin! Kau, manajer Yaya! Bos, istrimu mengadakan makan malam. Sudah kuberitahu istriku untuk menemui dia di ruang VIP. Dia akan makan malam dengan nikmat. Bagus. Kalau begitu, terima kasih banyak. Karena makan malamnya belum dimulai, akan kuperiksa dulu. Ingat, jaga rahasia identitasku dari istri. Paham, baik Pak. Apa sudah buat masalahnya? Kalian berdua Pergi sekarang! Kau tidak lihat tempat macam apa ini? Kau memaksa masuk tanpa tahu tempatmu. Buat moodku jelek saja. Nyonya Zara, ruangan ini dipesan suamiku. Lihat, dia bahkan mengirimkan pesan konfirmasi. Aku tidak punya waktu untuk dengar penjelasan tidak masuk akal. Aku beritahu, malam ini istri ketua akan datang. Kalau kalian berdua masih di sini dan membuat masalah, kau besok akan dikeluarkan dari grup Jaya. Kau dengar? Nyonya Zara menyuruhmu pergi. Bahkan kalau dia istri manajer, dia harus tetap mengikuti aturan. Dia tak bisa memecatku. Tunggu. Suamiku manajer?
tukang bersih-bersih yang menikahi karyawan biasa. Apa kau pikir kau bisa membantahku? Kau tunduk dan minta maaf. Jangan keterlaluan. Kalau Nyonya Zara menyuruhmu berlutut, berlututlah. Kenapa kau tidak menurut berlutut? Kenapa aku harus berlutut? Lepaskan aku! Dasar kau kemari! Aduh! Siapa yang menjambak rambutku? Siapa yang menjambak rambutku? Dasar nenek tua! Lihat aku berurusan denganmu! Dasar istri murahan! Berani teriak di depanku! Aku kasih kau pelajaran! Berhenti! Berhenti! Kau berani menyiramku? Apa yang kau lakukan? Suamiku, kenapa kau baru sampai? Dua tukang bersih-bersih dari perusahaanmu sangat keterlaluan. Orang miskin ini bilang padaku kalau suaminya memesan ruang VIP ini. Benar, Bos Zidan. Marlin tidak menghormati istrimu. Kau harus kasih dia pelajaran. Diam kau. Kau tidak ada hak bicara di sini. Sayang, apa maksudmu? Kenapa kau malah membela orang miskin ini? Kau juga diam. Tidak beraninya kau. Aku ini istrimu. Dan kau memukulku karena wanita ini. Beritahu aku, apa kau suka pada wanita ini? Dia tampak seperti serigala penggoda. Apa kau suka dia? Ku peringatkan kau. Kalau kau berani berpikiran yang tidak-tidak tentang dia, aku tidak akan membiarkanmu. Kau penyihir tak punya malu. Apa kau menggoda suamiku di tempat kerja? Kalau tidak, kenapa dia membelamu? Kau akan membayar ini. Kita lihat bagaimana Nyonya Zara akan berencana menyelesaikan ini dengan listrik. Jadi kau suami wanita tua ini? Kusarankan kau untuk kontrol istrimu. Kalau tidak, kau tidak akan tahu kapan dia akan selingkuh. Kau diamlah. Tidak, kau sungguh tergoda orang miskin ini. Kau tidak peduli rumahmu lagi. Tidak tahu malu. Kau sudah punya suami, tapi malah menggoda suamiku. Kenapa? Apa kau sudah sadar kalau suamimu itu pecundang? Jadi, kau mengejar suamiku. Untuk menjadi nyonya kaya, ku beritahu kau jangan bermimpi. Perempuan ini, ku robek mukamu hari ini. Ku cabik-cabik mukamu. Nyonya Zara. Aku minta maaf sekali. Istriku bodoh dan buta bikin tersinggung. Akan kuurus dia sekarang. Kau lihat, kau sudah bicara apa? Cepatlah, minta maaf pada Marlin sekarang. Minta maaf? Marlin Widi segala dengan miskin itu, dia pikir dia siapa? Kenapa aku harus minta maaf? Betul Pak Zidan, Anda pasti bingung. Orang seperti Marlin hanya perempuan murahan. Bicara juga percuma, sudah malas duluan. Jangan-jangan dia sudah menggoda Anda juga. Ini bukan tempatmu untuk bicara. Kau tidak tahu aku siapa? Memangnya kau siapa? Membentak seperti itu di sini. Pak Zidan, aku manajer dari departemen penjualan. Hari ini aku datang dengan Nyonya Zara. Cuma manajer rendahan pakai jabatan buat bully orang. Aku rasa kau tidak perlu ada di grup Jaya lagi. Kau tidak dengar? Kau dipecat. Mulai besok kau bukan karyawan di grup Jaya lagi. Nyonya Zara! Kalau tidak ada malu terus buat keributan. Tidak, Leo. Kau brengsek. Aku tidak menyangka kau bisa kasar dan brutal begini. Pergi sana. Akan kukirim surat cerai. Aku tidak mau punya istri yang membuat malu namaku. Oke. Zidan Leo. Kau meninggalkan semuanya demi perempuan jalang itu kan? Oke. Ini belum selesai. Ini Sarah. Pak Warno, Bu Marlin, aku mohon maaf atas nama istri.
Aku harap kalian berdua bisa berbesar hati dan tidak diambil ke dalam hati. Pak Zidan, tidak apa-apa. Maaf. Pak, aku tidak apa-apa. Tidak usah sungkan. Terima kasih atas pengertiannya, Bu. Jangan khawatir, besok akan kusuruh dia ke perusahaan untuk minta maaf. Tidak usahlah. Pak Warno, aku minta maaf. Makan malam ini biar aku saja yang bayar. Berikan aku kesempatan lagi. Tidak usah bayar. Cukup ingat apa yang kau katakan. Cuma satu kesempatan kali ini. Baik. Warno, Pak Zidan itu sangat gentleman ya. Lebih santun daripada istrinya. Marlin, aku minta maaf. Aku telat jadi kau kesusahan. Tidak kok, kerja nomor 1. Oh iya, perkenalkan, ini rekan kerjaku Sri Cakra. Kami kerja di departemen yang sama. Tahun lalu waktu pindah bagian bersih-bersih, dia banyak membantuku. Terima kasih banyak sudah menjaga istriku. Alah, tidak masalah kok. Benar-benar tidak keberatan. Kau tidak tahu, Marlin hidupnya sulit. Anaknya di rumah sakit perlu operasi. Tahun lalu departemen penjualan sengaja menurunkan dia. Padahal dia penjual terbaik di departemen. Dia harus ambil kerjaan bersih-bersih. Tapi sekarang sudah lebih baik. Dengan kau di sini menjaga dia, dia akhirnya melewati badai. Sengaja diturunkan? Maksudnya bagaimana? Hanya karena sudah tua dan tidak bisa mengikuti, itu sering terjadi di internal. Oh iya, kau tidak ada urusan malam ini. Kau sudah lama tertahan di sini. Direktur mungkin lagi mencarimu. Iya, aku pergi sekarang. Aku sudah bayar bilnya. Selamat makan. Baiklah, nanti aku kembali menjemputmu. Oke. Ngomong-ngomong, aku khusus pesan kesukaanmu bakso urat sapi. Ingat, waktu kau SMA kan kau selalu makan ini di kantin tiap hari. Kau masih ingat hal kecil begitu. Kau tidak malu. Bagaimana bisa dibilang hal kecil? Aku simpan semua tentangmu dalam hati. Sudah sana pergi. Baiklah. Marlin, suamimu benar-benar perhatian. Pak Warno, aku sudah selidiki semuanya. Sejak Nyonya ke Grup Jaya, dia selalu di departemen penjualan. Tahun lalu setelah itu dia dipindahkan ke bagian kebersihan. Lalu dia jadi juara penjualan 3 tahun berturut-turut. Jadi aku curiga. Marlin memang luar biasa. Dan sayang sekali kalau terus di situ. Jadi maksud Bapak, ikut denganku ke penjualan atas nama kantor direksi. Pindahkan Marlin balik ke sana. Aku mau melihat siapa yang berani menindas. Hei, Marlin. Aku dengar diam-diam kalau Maggie Yunda yang selalu menyusahkan kau beneran dipecat. Dia menyinggung Pak Zidan dan mendapatkan ganjarannya. Sekarang Maggie sudah pergi. Kenapa kau tidak kembali ke penjualan saja? Soal pindah-pindahan di perusahaan bukan kita yang tentukan. Sri, sudah kita bekerja. Kalau manajer lihat kita mengobrol lagi, bonus kita akan dipotong. Oke, ayo cepat. Nyonya Zara, Marlin, Widi, dan Sri Caka tukang bersih-bersih level rendah di perusahaan. Anda bisa atur sesuka hati. Dia berani godain Pak Zidan. Dia pantas dibuat sangat malu dan diusir dengan sangat hina. Hari ini dia akan tahu apa yang terjadi dengan wanita yang suka menggoda suami orang. Ayo pergi. Dasar wanita penggoda suami orang, tidak malu. Nyonya Zara, Hei, semuanya lihat. Itu Marlin Widi di bagian kebersihan. Dia tidak malu menggoda Pak Zidan di perusahaan kita. Sekarang Nyonya Zara sudah datang untuk labrak dia. Oh, lihat dia. Ada yang lebih tidak tahu malu dari dia. Kau bicara sembarangan. Itu fitnah. Nyonya Zara, Marlin sudah punya suami. Bagaimana mungkin dia bisa merayu Pak Zidan? Kau menyebar gosip. Gosip? Hah, dia hanya tukang bersih-bersih rendahan. Kalau dia tidak merayu suamiku Zidan, tidak mungkin dia bisa membela Marlin. Sampai menyuruhku untuk minta maaf padanya. Dia tidak pantas. Manajer Mardi,
Tukang bersih-bersih dari departemenmu moralnya jelek. Saran dariku, langsung pecat saja. Biar tidak merusak nama baik departemenmu. Iya. Nyonya Zara benar sekali. Kami akan mengeluarkan Marlin Widi sekarang juga. Manajer Mardi, aku sudah bekerja dengan baik. Tidak bisa dipecat hanya berdasarkan omongan Nyonya Zara. Tidak bisa katamu. Nyonya Zara bilang tingkah lakumu tidak pantas. Perusahaan kita tidak terima karyawan memalukan sepertimu. Buang sampah ini sekarang juga. Dan ikut aku tanda tangan resign. Manajer Mardi, aku karyawan tetap. Kau tidak bisa seenaknya pecat aku. Bagus, kau berani memukulku. Kau berani sekali ya. Kau cuma pegawai rendahan. Punya apa berani melawan? Wih. Pak Warno, aku sudah tanya-tanya. Nyonya sedang bersih-bersih departemen keuangan hari ini. Ada di depan. Baik. Manajer Mardi, kau tidak boleh perlakukan Marlin begini. Hampir lupa denganmu. Bawa barang-barangmu dan pergi dengan dia. Kau lihat diri sendiri. Tukang bersih-bersih yang bersihin toilet tiap hari. Tua dan lusuh. Bahkan tidak pantas pakai sepatuku. Siapa yang bilang dia tukang bersih-bersih? Marlin. Marlin, siapa yang memukulmu? Tidak apa-apa. Kau lagi si pecundang. Istrimu selingkuh di luar. Masih dibela. Apa kau tidak malu diperlakukan seperti itu? Sepertinya Zidan tidak mendengarkanku sungguh-sungguh. Kau berani mengganggu Marlin lagi hari ini. Orang tidak berwenang berani masuk sembarangan. Panggil 2 satpam. Pengumuman terbaru kantor direksi pembersih Marlin Widi tunjukkan kemampuan hebat. Sekarang kembali ke penjualan sebagai manajer penjualan. Ini apa? Kantor direksi? Bagaimana bisa? Dan kau, sebagai manajer kebersihan, salah gunakan kekuasaan membuli staf junior. Mulai hari ini, kau diturunkan jadi tukang bersih-bersih biasa. Manajer kebersihan sekarang, Nyonya Zara Sri. Aku? Benarkah? Warno, kau tidak bisa asal bicara begitu. Benar, ini keputusan kantor direksi. Hei, Sri, kau naik jabatan. Ya ampun. Ampun, Asisten Seno. Aku tidak bisa jadi tukang bersih-bersih. Asisten Seno, Anda tidak boleh perlakukan aku begini, Asisten Seno. Bawa dia pergi. Ayo. Kalian ngapain? Hei, lepaskan aku. Aku istri Pak Zidan. Lepaskan. Warno, mulai sekarang jangan membuat ulah untukku. Hari ini asisten Seno baik hati. Dia membiarkan omonganmu lewat. Kalau manajer lain, kau bisa kena masalah nanti. Iya, aku tahu. Sayang, kau tadi perhatian ke aku ya? Kita lagi kerja. Ngomong apa sih? Iya. Lihat apa kalian, nonton drama bayaran ya? Ayo kerja. Marlin, ya sekarang semuanya sudah baik-baik saja. Kau kembali ke departemen penjualan. Gajimu sekarang lebih baik. Anakmu sakit, kau butuh uang. Ini rezeki di saat sulit. Iya, aku juga tidak menyangka kenapa perusahaan tiba-tiba mutasi aku kembali ke penjualan. Aduh, emangnya kenapa lagi? Dulu, Maggie suka berbuat jahat padamu. Dia adalah alasan sampai kau di kebersihan. Sekarang dia sudah dipecat. Ya sudah, kau yang kembali ke penjualan. Kau itu yang dari kebersihan kan, Marlin Widi? Iya manajer, aku Marlin Widi. Walaupun aku kerja di kebersihan, tapi sudah. Sekarang orang sembarangan bisa masuk penjualan. Ikut aku. Baik. Sri, aku duluan ya. Tulis namamu di kartu identitas. Baik. Kenapa masih di sini?
kembali ke mejamu. Manajer, aku mau tanya, tugas apa yang akan dikerjakan? Pertama-tama pelajari dulu rekanan perusahaan. Sebentar lagi akan ada acara networking. Semua rekanan akan hadir. Siapkan profil mereka untuk acara. Baik. Halo, siapa ini? Halo, ini aku Zara. Halo, aku Zara. Nyonya Zara, ada yang bisa dibantu? Manajer Zara, kau baru terima karyawan namanya Marlin Widi kan? Kau mungkin tidak tahu. Marlin Widi suka bermain-main. Suamiku sudah dipengaruhi olehnya. Kepala departemenmu Meg keluar dari grup Jaya. Itu juga karena dia. Oh, begitu rupanya. Manajer Zahra, kalau kau tidak percaya, lihat nanti Marlin Widi memecat kau. Kau baru akan menyesal. Ini, kau harus pertimbangkan. Marlin Widi cuma tukang bersih-bersih. Tanpa trik-trik kotor, bagaimana mungkin bisa pindah ke penjualan? Apa kau mau diam saja melihat dia ambil alih posisi? Nyonya Zara, jangan khawatir. Orang tak tahu malu seperti Marlin Widi. Aku tidak akan membiarkan dia nyaman kerja di bawah. Fadli, kau yang akan jadi host untuk acara networking besok, bisa kan? Bisa, Manajer Zahra. Bagus. Acara besok sangatlah penting. Kalau sampai ada yang bermasalah di sana, tidak peduli siapapun yang membackup, jangan harap bisa tetap di penjualan. Siap. Fadli tiba-tiba diare. Kita butuh host baru untuk acara nanti. Marlin, kau yang gantikan. Ikut aku. Aku? Cepatlah. Kenapa lambat sekali? Kalau telat bisa fatal. Cepat. Oke. Naik panggung kau harus jelas perkenalkan semuanya. Ini profil mereka. Oke. Aku ingatkan. Mereka adalah rekanan bisnis paling penting di perusahaan kita. Kalau salah memperkenalkan mereka, langsung keluar dari grup Jaya. Mengerti? Mengerti. Marlin Widi, yang kau pegang itu adalah kertas kosong. Mau bicara apa? Mau tetap di penjualan? Apa kau sudah memastikan kau punya nyali? Acara networking akan segera dimulai. Semuanya silakan duduk. Nyonya Zara, semuanya sudah siap. Tunggu dan lihat saja. Ketua akan hadir di acara hari ini. Kalau Marlin membuat malu di panggung, dia akan membuat malu grup Jaya. Dia akan tamat. Baguslah. Para pemimpin dan tamu yang terhormat, selamat malam. Selamat datang di acara networking partner grup Jaya. Saya Marlin, Departemen Penjualan. Hari ini saya akan memperkenalkan rekanan yang hadir. Ada apa ini? Iya, ada apa dia? Hadirin, nama saya Marlin Widi, saya karyawan Departemen Penjualan Grup Jaya. Hari ini, saya akan memperkenalkan rekanan-rekanan kita yang hebat. Pertama dari industri kayu, ada Bapak Martin terkemuka. Lalu dari sektor elektronik, ada Bapak Yudi terhormat. Selain ada Bapak Martin dan Bapak Yudi, hari ini kita juga kedatangan Nyonya Lani yang luar biasa. Terima kasih kepada semua rekanan atas kerjasama erat selama setahun terakhir. Tahun depan? Wah, tidak disangka. Nyonya kita jago bicara. Nyonya siapa? Dia itu milikku. Marlin, juara penjualan 3 tahun berturut-turut. Jangan remehkan dia. Tidak. Tapi aku ingat, program yang diajukan penjualan sebut orang lain yang sebagai host. Iya, Anda benar. Seharusnya yang menjadi hostnya adalah Fadli. Cepat cari tahu, ada masalah apa? Baik. Ada apa ini? Bukannya kau bilang semuanya sudah diatur? Aku beli Marlin Widi kertas kosong. Bagaimana bisa dia memperkenalkan semua tamu? Tahun depan, Grup Jaya akan terus menyediakan kesempatan kolaborasi lebih baik.
Manajer Zahra, Nyonya Zahra, aku minta tolong ikut denganku. Asisten Seno, ada masalah apa? Manajer Zahra, silakan lewat sini. Host acara untuk hari ini diganti mendadak. Zahra Yulan, kau bisa menjelaskan masalah ini? Dia itu hanya seorang supir rendahan. Dia berani karena di backing oleh asisten Seno. Ngapain takut sama dia? Apa kau membela Marlin Widi? Jadi kau mengaku kau yang mengatur semuanya ini? Iya, aku yang atur. Terus Marlin Widi, wanita itu sudah merayu suamiku. Aku hanya memberi dia pelajaran sebagai pelakor. Telepon Zidan Leo dan katakan kalau ini tidak diselesaikan dengan baik-baik, dia akan keluar dari grup Jaya. Siap? So berkuasa sekali. Suamiku manajer umum. Kau hanya seorang sopir. Berani pecat suamiku? Tunggu saja dia datang. Dia yang akan pecat kau. Kau? Zidan Leo, berani juga kau muncul. Semua hanya demi Marlin Widi. Nama sendiri saja kau lupa ya? Dia itu sudah menikah. Kenapa kau berani mengejarnya? Tidak jijik apa? Dasar wanita bodoh. Beraninya bicara sembarangan. Di depan asisten Seno dan Tuan Warno. Kau mau cari mati ya? Warno itu siapa sih? Hah? Zidan Leo? Kenapa kau takut pada seorang sopir rendahan? Walaupun dia di backing asisten Seno, kau itu kan seorang manajer umum. Masa iya dia bisa memecatmu? Aku memang bisa. Kembali ke kantormu dan kemasi barang-barang. Kau sekarang dipecat. Apa? Dasar tua bangka, siapa yang memberimu hak? Kurang ajar. Semua ini gara-gara kesalahanmu. Zidan Leo, dasar bajingan. Tanda tangani surat cerai. Aku tak mau lagi bicara dengan wanita gila sepertimu. Zidan Leo, kamu mau menceraikanku? Dengar baik-baik, tidak akan semudah itu. Kembali ke sini. Aku minta maaf. Aku akan minta maaf ke Marlin Widi sekarang. Aku tidak bermaksud jebak dia. Marlin Widi karyawan berprestasi di Departemen Penjualan. Kalau ada kasus fitnah seperti hari ini terjadi lagi, kau manajer penjualan akan ikut dipecat. Iya, aku mengerti. Aku akan perlakukan Marlin Widi dengan adil mulai sekarang. Bagus kalau mengerti. Pergi, Sam. Aku masih penasaran. Suami Marlin Widi itu siapa? Di backing asisten Seno. Presiden Zidan saja harus hormat padanya. Ketua, apa aku harus teruskan perintah untuk mutasi Zahra Yulan? Maggie baru keluar dari penjual. Kalau ada perubahan lagi, bisa membuat karyawan resah. Ketua bijaksana sekali. Asisten Seno, terima kasih sudah mengurus yang tadi. Warno, kau sedang apa? Asisten Seno, kursimu nyaman sekali ya. Iya. Silakan. Iya. Nyaman. Warno, meski dekat dengan asisten Seno, kau tidak boleh sembarangan di perusahaan. Asisten Seno, aku dengar yang tadi. Terima kasih sudah membelaku. Bukan masalah. Aku dan Warno teman lama, jadi tidak masalah. Kalau kau perlu apapun, datang saja ke kantor Dewa. Terima kasih asisten Seno. Kau baik-baik saja kan? Kembalilah bekerja. Ayo. Apa? Ayo pergi. Dengar ini. Karena kau dekat dengan asisten Seno, bukan berarti kau bisa merepotkannya lagi. Ini sudah ketiga kalinya. Kita harus cari waktu untuk mentraktir makan. Tidak masalah. Asisten Seno sangat baik. Dia yang berusaha bersihkan perusahaan ini. Aku cuma membantunya. Warno, aku bilang, kita hanya karyawan kecil di perusahaan ini. Kita tidak boleh menyakiti siapapun. Di usia kita, kalau kita kehilangan pekerjaan, tidak mudah untuk mencari pekerjaan baru. Kau menyupir untuk ketua, hati-hati ya. Aku mengerti, bos. Jadi, pria pilihan Marlin itu seorang sopir miskin.
Warno, urus saja pekerjaanmu. Aku akan kembali ke acara. Ya, Marlin, kalau kau butuh sesuatu, pergi saja temui asisten Sen. Mengerti. Bagus. Marlin, Kalian berdua mau apa denganku? Marlin, aku mohon tunjukkan belas kasih dan lepaskan Galih. Kakak ipar, apa yang kau maksud? Marlin, jangan pura-pura. Suami kau nelpon polisi, itu sebabnya Galih tertangkap. Dia masih dikurung di kantor polisi. Kalau kau pintar, cari cara untuk keluarkan Galih. Kalau Galih ditahan oleh polisi, bicaralah dengan polisi. Kenapa datang ke sini? Kau, begitukah caramu bicara? Aku bukan lagi bagian dari keluarga Toren. Aku memanggilmu ibu karena aku menghormatimu. Galih di kantor polisi karena ulahnya sendiri. Datang ke sini pun tidak ada gunanya. Marlin, apa kau tidak punya hati? Sungguh kau hanya akan melihat Galih masuk penjara. Saat kalian menghinaku, menindasku, apakah kalian pernah berpikir bukannya kalian yang tidak punya hati? Aku bukan lagi anggota keluarga Toren dan tidak ada hubungannya denganmu. Berhenti ikut campur dalam hidupku. Ini perusahaanku. Kalau kalian terus buat masalah, aku akan memanggil satpam. Bu Marlin, Anda butuh sesuatu? Baiklah, Marlin. Kau sudah menikah sekarang. Kau kuat. Sudah tidak memikirkan kita. Tunggu saja. Selama Galih dalam penjara, aku tidak akan membiarkanmu tenang. Hah. Bu, si brengsek kecil Marlin itu menolak untuk menyerah. Apa Galih bakal masuk penjara? Gadis nakal itu, orang sepertinya bukan anggota keluarga Toren. Ayo. Felix, sepupumu masih di kantor polisi. Kau hanya berbaring di sini dan tidur tiap hari. Bibi, kalau sepupu ditangkap, itu karena ulahnya. Kalau dia melanggar hukum, maka dia harus dihukum. Omong kosong macam apa itu? Sepupumu dalam masalah. Sebagai seorang Toren, kau harus membantu keluarga. Ibuku sudah menikah lagi. Aku tinggal dengan dia sekarang. Dia bukan lagi seorang Toren. Begitupun denganku. Anak kurang ajar. Nenek, ibuku sudah melayani keluarga Toren seperti budak bertahun-tahun. Apa itu semua belum cukup? Dia selalu mengalah pada bibi. Nenek selalu memihak sepupu. Kami tidak pernah bicara sepatah kata pun. Tapi jangan pernah berpikir untuk menyeret kembali ibuku ke dalam kekacauan keluarga Toren. Katakan, apa yang ibumu katakan padamu? Dia tidak bicara apa-apa. Nenek, aku punya mata. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana ibu diperlakukan di keluarga Toren. Dasar pengecut tidak punya hati. Apa susahnya bicara dengan sepupumu? Aku harap kau mati di meja operasi. Bahkan kalau kau selamat, kau akan jadi cacat tidak berguna. Keluar! Felix, kau baik-baik saja? Ada yang salah dengannya. Dia berbaring makan dan minum seperti seorang pangeran. Sementara Galih duduk di sel penjara. Dia bahkan tidak mau membela sepupunya. Keluarga Toren membesarkan orang yang tidak bersyukur. Kalian berdua masuk ke rumah sakit mengganggu Felix istirahat. Kalian pikir itu tidak masalah? Kami, ibu dan aku datang menjenguknya. Kenapa? Ada yang salah? Kalau begitu, biar aku jelaskan. Kalian tidak diterima di sini. Felix tidak butuh kunjungan kalian. Kau siapa sampai bicara begitu? Aku suaminya Marlin. Kalau Felix mau, aku ayahnya sekarang. Kalau salah satu dari kalian berani mengganggu keluargaku lagi, jangan salahkan aku bertindak kasar. Ngomong-ngomong, Galih masih ditahan. Kalau kalian mau dia lebih menderita lagi, silakan teruskan saja. Keluar sekarang. Felix, kau baik-baik saja? Apa ada yang tidak nyaman? Aku baik-baik saja, Bu. Baguslah. Jangan terlalu dipikirkan apa yang nenek dan bibi ucapkan. Aku akan mengurus urusan keluarga Toren. Operasimu akan segera dilaksanakan. Kau hanya perlu istirahat dengan baik, ya? Ibu, jangan lemah gara-gara aku. Sepupu menghancurkan hadiah yang diberikan Paman Warno. Tidak masalah dengan harganya, tapi dia pantas mendapatkannya. Aku tahu. Ibu, setelah aku pulih nanti, aku akan kerja keras, cari uang, agar ibu bisa hidup enak. Anak nakal, ibumu cuma berharap kau bisa sehat. Dia tidak peduli apa kata orang lain. Siapa keluarga Felix? Suster,
Apa ada yang salah dengan anakku? Indikator praoperasi Felix sudah lulus. Mohon persiapkan diri. Rumah sakit akan menjadwalkan operasinya segera. Baik, terima kasih suster. Terima kasih. Warno. Benar-benar semangat. Tapi kita pastikan tanya dengan jelas mengenai semua langkah praoperasi agar Felix bisa siap. Benar-benar, aku sangat senang sampai gugup. Ibu, kau jangan lelah. Kita bahkan belum tahu kapan operasinya. Operasimu akan segera dilaksanakan. Ibu, jadi tidak bisa diam. Lapar? Akan kupaskan apel untukmu. Iya. Dokter bilang kau harus makan makanan kaya vitamin. Jadi ibu membeli kamu buah. Jangan irit-irit soal itu ya. Halo, Warno. Marlin, Ya? aku masih ada pekerjaan. Tanya Felix dia mau makan apa. Nanti akan aku bawa. Tidak usah repot-repot. Di rumah sakit ada kantin. Aku nanti akan membeli makanan di sana. Felix? 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 Marlin, ada apa? Presiden, rapat akan segera dimulai. Baik, antar seseorang ke rumah sakit. Periksa apa yang terjadi dengan Marlin. Felix, jangan buat ibu takut. Felix, jangan buat ibu takut. Jangan buat ibu takut. Suster! Suster! Apa yang terjadi? Ada apa? Felix sepertinya mengalami serangan jantung. Apa kau bisa mencari dokter untuk operasi sekarang? Baik, saya akan mencari dokter yang bertugas. Jangan khawatir. Terima kasih banyak. Felix, 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 jangan panik. Tenang saja, tenang. Felix, Felix, ibu akan cek. Dokter, dokter. Suster, di mana dokternya? Anakku mengalami serangan jantung dan masih di ruangan tunggu dokter. Semua dokter sedang di kantor direktur sekarang. Ibu Felix, membagiku tidak akan membantu. Kantor direktur? Ibu Felix, aku punya pasien lain untuk diurus. Tolong lepaskan aku. Kantor direktur. Kantor direktur. Kantor direktur. Direktur, operasi anakku tolong diperhatikan baik-baik. Jangan khawatir. Selama operasi, dokter-dokter departemen kami akan hadir semua. Memastikan semuanya berjalan lancar. Direktur Zen, ayah Wandi teman dekatku. Aku melihat anaknya tumbuh besar. Operasi hari ini kau harus tanggapi dengan serius. Leo, jangan khawatir. Kalau itu operasi disetujui secara pribadi, departemen kami tidak akan pernah ceroboh. Dokter Zain, kenapa operasi anaknya membutuhkan seluruh dokter departemen? Kau siapa? Aku ibunya Felix. Anakku baru saja mengalami serangan jantung dan sedang menunggu di ruangannya. Tidak ada yang memeriksanya. Kalau kau keluarga pasien, kau seharusnya ada di kamar. Ini bukan tempat buatmu. Direktur Zain, anakku mengalami serangan jantung. Aku mohon, tolong kirim dokter untuk memeriksanya. Seperti yang kau lihat, kami ada operasi hari ini. Tidak ada dokter saat ini. Tidak, Direktur Zain. Direktur Zain, anakku. Direktur, operasi anakku akan segera dimulai. Tolong singkirkan yang tidak berkepentingan. Baik. Nona Marlin, operasi anakmu sudah dijadwalkan. Tunggu saja pemberitahuannya. Jangan buat keributan. Direktur Zain, aku sudah mengantri untuk operasi jantung anakku sejak lama. Aku tidak membuat keributan. Aku hanya... Dia baru saja mengalami serangan jantung. Tolong, kirim saja satu dokter. Sudah diduga wanita miskin. Begitu kasar dan tidak masuk akal. Ini rumah sakit, bukan klinik desa tempat kau menangis dan berteriak. Aku kasih tahu, keluar sekarang. Kalau kau menunda operasi anakku, kita lihat bagaimana kau bertanggung jawab. Aku mendengarnya. Operasi anakmu membutuhkan seluruh dokter dari tim kardiologi di rumah sakit ini. Itu tidak masuk akal. Nyawa anakku bagaimana bisa dibandingkan dengan nyawa orang miskin sepertimu? Kalau gara-gara dirimu operasi anakku gagal, aku akan mengambil nyawamu. Direktur, tolong. Aku mohon tugaskan dokter untuk anakku. Dia sudah di rumah sakit ini cukup lama. Terakhir kali dokter bilang kondisinya tidak bisa menunggu lagi. Aku mohon, dia butuh alat pacu jantung segera. Kalau kita menunda, dia bisa meninggal. Itu, aku... Tidak. Leo, kau dan ayahku adalah teman lama. Operasi Lovren harus ditangani dengan tim terbaik. Tidak boleh sampai ada kesalahan. Cukup. Operasi harus dilakukan sesuai urutan. Hari ini departemenmu akan tangani anak Wandi dulu. Lalu lakukan operasi untuk anak wanita ini. Tidak boleh, Direktur Zain.
Pak CEO, kami baru dapat kabar dari rumah sakit. Anak Nyonya tiba-tiba serangan jantung. Tapi rumah sakit belum bisa melakukan operasi. Bukannya aku sudah perintahkan mereka lakukan operasi Felix secepatnya. Panggil Direktur Husen. Cari tahu apa yang terjadi. Baik. Direktur Zain, tolong tugaskan dokter untuk anakku. Selamatkan nyawa itu tugas dokter. Bagaimana bisa kalian hanya melihat orang mati? Kau bilang apa? Marlin, jika terus bicara seperti itu, aku akan suruh kalian berdua dengan anakmu diusir dari rumah sakit. Meskipun kondisi anaknya darurat, bukan berarti pasien lain tidak layak dapat dokter. Kau menyalahgunakan sumber daya medis. Apa kau tidak takut karma? Direktur, ada apa? Kenapa menuju kardiologi? Anak tiri Presiden Warno Felix tiba-tiba serangan jantung. Aku harus periksa. Maksudmu CEO Grup Jaya orang terkaya di Jalina? Cuma ada satu grup Jaya di Jalina. Memang siapa lagi? Istri Pak CEO sangat rendah hati. Dia sudah dirawat di sini begitu lama, tapi tidak ada yang tahu. Begini, Pak CEO Warno secara khusus meminta agar tidak dipublikasikan. Tadi saat aku hubungi spesialis di luar negeri soal kasus ini, dia ingatkan aku berkali-kali tetap merahasiakannya. Sayangnya dokter yang aku atur belum kembali dan sekarang Felix alami serangan. Ingat, jangan ungkapkan identitas istri Pak CEO pada siapapun. Baik, Ibu. Ini kantor direktur. Aku sarankan kau pergi. Kalau terus buat masalah, aku akan menyeretmu keluar. Kalau kau tidak menugaskan dokter untuk anakku hari ini, aku lebih baik mati di sini daripada pergi. Dasar keras kepala. Panggil 2 satpam ke ruang kardiologi. Ada yang membuat keributan. Bawa dia. Lepaskan aku, Leo. Kau menyalahgunakan wewenang. Lepas. Semuanya hentikan. Semuanya hentikan. Direktur. Kau direktur rumah sakit ini. Tolong bantu aku. Anakku Felix juga pasien di sini. Dia baru saja mengalami serangan jantung, tapi direktur dan yang lainnya mengabaikannya. Felix katamu? Anakmu Felix? Direktur, anaknya juga pasien di sini. Tapi buat operasi hari ini, Leo sudah mengatur. Atur apa? Ini rumah sakit tempat menyelamatkan nyawa, bukan tempat hak istimewa. Leo, aku biarkan ini berlalu hari ini karena pengabdianmu bertahun-tahun. Tapi kau salah gunakan wewenang lagi. Jangan harap belas kasihanku. Baik. Dokter. Maafkan aku, Ibu Felix. Aku secara pribadi akan lakukan operasinya. Jangan khawatir. Direktur, kau akan operasi secara pribadi? Iya. Direktur Husen dulu adalah ahli jantung terbaik di rumah sakit. Dengan dia tangani kau bisa tenang sekarang. Terima kasih, Direktur. Terima kasih. Aku akan kasih tahu Felix. Kami lagi bersiap untuk operasi. Silakan. Direktur, apa Anda akan operasi Felix sendirian? Kalian berdua menyakiti orang penting. Orang penting? Warno. Kenapa dia belum keluar? Tidak apa-apa, jangan khawatir. Operasi jantung butuh waktu. Tunggu sebentar lagi. Baik. Ada telepon. Oke. Halo? Halo, Ayah. Ayah, aku baru mendarat. Kenapa tidak menjemputku? Harry, Ayah ada urusan mendesak. Anak bibi Marlin dioperasi sekarang. Kau naik taksi saja sendiri. Nanti Papa akan pulang makan malam. Kenapa Ayah ikut campur dalam operasi anak ibu tiri murahan itu? Harry, jaga mulutmu. Baiklah, kirim lokasi rumah sakitnya. Nanti aku akan menjenguk calon adik kecil. Dasar anak nakal. Aku mau lihat sampah macam apa berani jadi ibu tiriku. Felix. Pak Warno. Warno, operasi anakmu berjalan lancar. Dengan istirahat yang cukup, maka dia akan pulih sepenuhnya.
Terima kasih, Direktur Hussein. Operasi anakku bisa sukses hari ini berkat bantuan dirimu. Terima kasih. Terima kasih, Direktur. Sama-sama. Warno dan aku sudah berteman lama. Urusannya jadi urusanku juga. Operasi Felix berjalan lancar. Mulai sekarang jangan menangis lagi. Aku tidak akan. Warno, lihatlah. Direktur Hussein, kita bicara ke sana. Baiklah. Wanita nakal Marlin itu hanya bisa melihat Gali masuk penjara. Dia mau meninggalkan keluarga Toren? Tidak mungkin. Felix juga, anak kurang ajar. Aku minta dia untuk bicara atas nama Gali pada Marlin. Tapi anak penyakitan itu tidak mau. Menantu, Jangan khawatir. aku nenek Felix. Kalau dia berani tidak mendengarkanku, dia tidak berbakti. Ibu paling sayang pada Gali. Kalau Marlin tidak menyerah hari ini dan melepaskan Gali, aku akan berkemah di ruang rumah sakit dan aku tidak akan pergi. Ibu, coba lihat, bukannya itu suaminya Marlin. Pak Warno, aku minta maaf. Aku datang ke ruang kardiolog. Begitu dapat telepon darimu. Tapi Nyonya tetap saja menderita. Karena operasinya berhasil, maka aku akan melupakan masalah sebelumnya. Terima kasih atas pengertiannya. Ibu, suaminya Marlin itu ternyata CEO. Marlin, aku belikan kau makanan. Tunggu aku di ruangan. Harry, Kalian berdua butuh sesuatu? Pak Warno, aku sudah tahu identitasmu. Karena kau pasti CEO. Dengan baik hati, lepaskan anakku ya. Gali melakukan ini pada dirinya sendiri. Tidak masalah hukuman apa yang dia dapat. Dia layak mendapatkannya. Pak Warno, kau tahu, Gali tidak sengaja merusak cincinmu. Kau kan kaya, dan kita kerabat. Tolong berbaik hati, jangan menyalahkan anak kecil. benar sekali, Harry. Marlin itu dulu menantu keluarga Toren kami. Bahkan kalau dia menikah lagi denganmu, logikanya dia tetap harus berbakti padaku. Nah, kalau begitu, bukannya seharusnya kau juga menunjukkan bakti padaku atas namanya? Benar sekali, Marlin menikah dengan keluarga Toren untuk seumur hidup. Dia harus melayani kami. Sekarang kau sudah menikahinya. Bukankah seharusnya kau juga menghormat pada nenek Felix? Bagaimana dengan ini? Kau melepaskan Gali dan beri kami 3 juta yuan sebagai tanda bakti pada ibuku. Anjing liar dan kucing liar seperti apa yang so berani di depan ayahku? Ayahmu? Kau anak Warno. Anak ini sangat tajam. Aku ibu mertua ibu tirimu yang baru. Kau harus panggil aku nenek, seperti anaknya. Oh, aku sudah punya nenek. Kau tidak pantas menjilat ayahku. Ayah, wanita yang menikah denganmu lagi punya kerabat yang begitu konyol. Dia bukan cuma minta uangmu saja, kan? Jaga mulutmu. Kalian berdua, aku beritahu ya, segera keluar dari sini. Bermimpi dapat uang dari kami, itu tidak mungkin. Harry, Cepat keluar. Ayo pergi. Ayah, orang macam apa sih mereka itu? Harry, kau sudah lama di luar negeri. Mana sopan santun? Aku cuma hormati orang biar bisa diajak ngomong dengan akal sehat. Sudahlah, kau baru saja kembali dan lelah. Pulang dan istirahat. Beberapa hari lagi aku akan siapkan rapat dengan Bibi Mar. Ayah bicara apa? Siapa nama wanita itu? Namanya Marlin. Dia bekerja di departemen penjualan perusahaan kita. Nak, aku peringatkan kepadamu. Marlin sangat baik. Kalau kau berani kasar padanya, jangan salahkan aku kasar padamu. Iya, mengerti? Namanya Marlin? Aku ingin tahu skill apa yang kau punya sampai bisa memikat ayahku.
Kau Marlin ya? Kau... Namaku Harry, anak magang sales. Atasan menyuruhku bekerja di bawahmu. Baik. Umurmu hampir sama dengan anakku. Panggil saja aku Bibi Marlina. Ini adalah file klien perusahaan. Lihat dan pelajari dulu klien perusahaan kita. Marlin, aula utama butuh orang untuk memindahkan barang. Bawa karyawan magangmu dan bantu mereka. Bu Zahra, aku harus bertemu klien sore ini. Marlin, kau memanfaatkan tugas asisten Seno untuk menolak perintahku? Lakukan saja dan jangan banyak alasan. Kau mau bermalas-malasan? Kalau begitu Bu Zahra, biarkan aku selesaikan tugasku dulu baru aku pergi. Tugas apa? Pergi sekarang. Dan kau pegawai magang baru dan berani malas-malasan. Pemalas. Aku akan suruh HRD untuk memecatmu besok. Hei, Bu Zahra, Adam baru saja mulai. Aku barusan meminta dia untuk mempelajari klien. Dia tidak malas-malasan. Marlin, apa kau mau dipecat juga? Berani menentangku. Kalau aku bilang dia malas, ya artinya dia malas. Kau dipecat dari grup Jaya. Itu berlaku mulai dari sekarang. Bu Zahra, kalau alasanmu menekan Adam itu karena aku, kalau iya aku minta maaf. Dia baru saja bekerja. Tolong jangan terlalu keras padanya. Sekarang kau takut? Marlin, jangan pikir aku tidak tahu latar belakangmu. Suamimu hanya supir miskin. Kau hanya beruntung di pameran terakhir. Karena suamimu kenal asisten Seno, jadi kau berani ikut campur di urusan penjualan. Kita lihat siapa yang akan menyelamatkanmu. Suamimu seorang supir? Iya, yang satu supir miskin, yang satunya karyawan magang miskin. Dua pecundang mau berlaga di depan. Bu Zahra, kau bebas ngomong apa aja soal aku, tapi jangan gitu ke Adam. Kau harus menjaga ucapanmu. Marlin, kau tidak sadar posisimu? Karena kau sangat bersikeras melindungi dia. Kenapa kalian tidak dipecat barengan saja? Adam, maafkan aku karena jadi seperti ini. Bu Zahra, aku tahu kau membenciku karena aku naik jabatan. Kalau itu alasannya, aku akan pergi. Biarkan Adam tetap di perusahaan ini. Dia hanya karyawan magang. Dia tidak ada hubungannya dengan semua ini. Kau mau menyelamatkannya? Oke, berlutut dan cium kakiku. Di pameran, kau membuatku malu di depan asisten Seno. Membungkuk dan mencium kakiku tidak terlalu susah kan, Bu Zahra? Apa kau memang harus sampai begini? Kalau kau tidak mau, ya sudah. Kalau begitu kemasi barang kalian dan pergi. Kau cuma manajer departemen penjualan. Apa hakmu untuk ikut campur urusan kepegawaian? Kau hanya karyawan magang. Kau tidak berhak bicara. Aku juga termasuk karyawan. Kau tidak berhak memecat kami seenaknya. Tidak, kau bilang. Aku ini manajer penjualan. Kalau aku bilang pergi, mereka harus pergi dari grup Jaya dengan ketakutan. Adam, Bu Zahra, aku minta maaf atas nama Adam. Tolong jangan marah. Apa gunanya permintaan maaf darimu? Kalau kau merasa bersalah, berlututlah sekarang. Kami tidak akan minta maaf. Adam. Bibi Marlin, jangan takut. Kita tidak bersalah. Dia tidak berhak memecat kita. Halo? Datang ke departemen penjualan. Kalau tidak, Marlin dan aku akan dipecat. Apa? Pak CEO, ada apa? Ke departemen penjual. Seseorang mengganggu istri dan anak. Wow, kau hanya seorang karyawan magang dan sudah bersandiwara. Aku mau lihat siapa yang kau telepon tadi. Kalian berdua harus meninggalkan grup Jaya. Kalau kau terus begini, akan ada konsekuensinya. Menyalahgunakan kuasa berbohong ke bawahan. Kaulah yang justru harus dipecat. Adam, jangan. Bibi Marlin, jangan khawatir. Ini bukan ranahnya untuk memutuskan sesuatu di grup Jaya. Aku tahu kau masih muda dan tidak stabil. Tapi inilah dunia orang dewasa. Biar aku yang mengurusnya. Kau tidak seharusnya begini dan mengorbankan kerjaanmu. Bibi Marlin, dia ini jelas-jelas salah. Kenapa kau diam saja dan membiarkan dia? Adam, kau baru masuk sini dan kau masih muda. Kau tidak boleh terhalang olehku. Bu Zahra, kalau aku berlutut dan minta maaf, apa kau akan membiarkan Adam? Kalau kau mencium kakiku, mungkin akan kubiarkan dia di grup Jaya. Bibi Marlin, kau akan melakukannya untukku. Aku tidak bisa membiarkanmu jatuh begitu saja.
Sepertinya aku salah paham soal Marlin. Dia punya hati nurani dan bukan wanita serakah. Kenapa diam saja, cepat berlutut? Selama ada aku, tidak ada yang boleh mengganggunya. Oke kalau gitu, kalian berdua tidak paham tempat kalian. Seseorang, panggil satpam. Buang 2 pembuat onar ini keluar dari perusahaan. Coba lakukan kalau berani. Coba lakukan kalau berani. Warno, Ayah, akhirnya ayah datang. Kalau saja ayah telat, Bibi Marlin dan aku pasti sudah diusir. ayah? Warno, dia anakmu? Iya, dia anak. Anak nakal ini tidak mau bilang diam-diam masuk ke departemen penjualan. Sekarang dia menyebabkan masalah. Aku minta maaf. Sejujurnya, dia harus diberi pelajaran. Jangan terlalu jahat ke anakmu. Bibi Marlin baik sekali. Marlin, kau dan suamimu mengira kantor itu rumah. Sejak kapan dia bisa masuk begitu saja ke departemen penjualan? Dasar wanita tua, kau jaga ucapanmu itu ya. Kau tahu siapa ayahku? Siapa? Hanya seorang sopir miskin untuk Pak CEO. Kalian berdua memang sangat cocok. Bu Zahra, tidak peduli apapun yang kau pikirkan, kau tidak berhak meremehkan Warno. Kita semua bekerja untuk grup Jaya. Kita semua ini setara. Bagaimana bisa aku setara dengan kalian? Marlin, kalau aku menjadi dirimu, aku akan berhenti mempermalukan diriku sendiri. Bawa suamimu yang miskin itu dan juga anakmu pergi secepatnya. Kau... Zahra, kau menjebak Marlin pada saat pameran. Aku masih memberimu kesempatan. Tapi kau tidak berubah. Dan kau tetap mengganggunya. Kalau begitu, kau tidak perlu ada di perusahaan lagi. Apa katamu? Wanita tua, apa kau tidak tahu bahasa manusia? Ayahku bilang kau dipecat. Kalian semua benar-benar tidak tahu malu. Perusahaan ini bukan rumahmu. Berani sekali. Warno. Jangan takut. Zahra dari departemen penjualan sudah dipantau. Asisten Seno tahu semuanya. Dia akan mengurus masalah. Benar sekali. Perusahaan kami tidak punya ruang untuk karyawan yang mencemari lingkungan kerja. Asisten Seno, apa maksudmu? Zahra, yang aku maksud kau dipecat. Kemasi barangmu dan pergi dari sini. Apa? Asisten Seno? Cepat keluar dari sini. Itu akibat tulangmu sendiri. Kau pantas mendapatkannya. Marlin, karena ada Adam di sini, kenapa kita tidak makan bersama? Iya, Warno. Asisten Seno sudah membantu kita. Kebetulan ada dia. Kita ajak dia juga. Tidak. Nyonya Marlin, kau dan Kak Warno itu keluarga. Akan canggung kalau aku ikut. Aku juga ada urusan lain. Aku pergi dulu ya. Asisten Seno? Dia benar-benar orang yang sangat baik. Dia sampai sejauh itu untuk membela aku. Iya, dia memang sangat baik. Oke Marlin, ayo kita makan. Aku sudah lapar. Tapi kerjaannya... Sudah lupakan saja. Ayo. Marlin, apa kau mau anakku mati untuk kepuasanmu, wanita jahat? Apa yang kau lakukan? Dasar pasangan tidak tahu malu. Semuanya lihat. Wanita ini tidak pantas jadi istri. Dia berkhianat dengan berselingkuh dengan pria lain dan memasukkan anakku ke penjara. Dia itu tidak punya moral. Kau tutup mulutmu. Kenapa? Kau takut mendengar kebenaran atas semua perbuatanmu? Aku beritahu ya. Aku datang ke grup Jaya untuk mencari keadilan. Kalau kau tidak mengeluarkan Galih, kami tidak akan pergi dari sini. Anakku, malangnya kau terjebak dengan wanita seperti dia, egois dan tidak tahu malu. Keluarga Torren salah menilaimu. Nina, sudah cukup. Galih telah menghancurkan Jinto Warno. Karena itu dia masuk penjara. Dia pantas mendapatkannya. Bagaimana bisa ada orang sepertimu yang memutarbalikkan fakta? Suamimu mungkin memang seorang CEO, tapi anakku hanya menghancurkan sebuah cincin. Apa kau harus sejauh itu? Apa katamu? CEO? Warno? Dia bilang kau CEO. Apa itu benar? Marlin, waktu Felix dioperasi, aku dan ibu di rumah sakit. Kami dengar suamimu bicara dengan Pak Hussein.
Pak Hussein memanggil suamimu Pak CEO. Kalau suamimu sangat kaya, katakan padanya jangan mengganggu Galih. Minta dia bicara dengan polisi supaya dia dibebaskan. Sudah aku bilang berkali-kali. Ini semua akibat perbuatan Galih. Jadi apapun hasilnya, dia pantas mendapatkannya. Warno, apapun statusnya, itu tidak akan merubah apapun. Wanita jahat, sekarang karena grup Jaya ada di sisimu, kau tidak menganggap keluarga Toren lagi ya? Aku akan melawannya. Siti! Aku sudah bilang, keluarga Toren tidak ada hubungannya denganku. Berhenti mengganggu hidupku. Aku sarankan kau pergi sekarang, atau aku akan telepon polisi dan mengirimmu ke penjara bersama dengan Galih. Kau berani? Ini grup Jaya. Buka pintu masuk desamu. Kau mau lihat? Satpam, usir mereka berdua. Kau, Marlin! Marlin, kau! Marlin, dengarkan aku. Warno, tidak usah dijelaskan. Aku paham semuanya. Waktu kita menikah, aku hanyalah seorang OB dan punya anak yang sakit. Kau takut aku cuma memanfaatkan uangmu, jadi kau menyembunyikan identitasmu. Aku paham soal itu. Bukan begitu. Kita berdua sudah tua, aku sudah tidak muda lagi. Kalau kau takut aku mengincar uangmu, kita bisa bercerai. Marlin, dengarkan aku. Warno, ambil beberapa waktu untuk memikirkannya. Kalau kau memang mau bercerai, ayo bertemu di kantor sipil. Bibi Marlin. Aduh, ayah. Kenapa kau diam saja? Ayo pikirkan cara untuk mendapatkannya kembali. Kau menyembunyikan identitasmu dan membohonginya. Aku cuma khawatir dia tidak siap. Aku tidak tahu bagaimana cara memberitahunya. Hasilnya malah begini. Aduh ya Tuhan. Pak, pergi ke rumah sakit Husna. Halo Marlin. Halo? Ini kakakmu. Kau cepat pulang. Kak, ada apa? Pulang saja dulu. Oke. Pak supir, tidak jadi ke rumah sakit. Kita pergi ke desa Tora. Ini Felix, silakan minum. Minum apa? Seperti dia akan mati kehausan saja. Dia baru dioperasi. Kita membawanya pulang supaya kita bisa merawatnya. Merawatnya? Lalu siapa yang akan mengurus anakku? Yuda, jangan lupa, anakmu masih di kantor polisi. Kau mengasihani anak ini, tapi apa Marlin sedikit saja mengasihani anakmu? Felix? Ibu. Felix? Mina, apa yang kau lakukan? Kakak ipar, kami baru membawanya untuk dirawat di rumah. Kalau sesuatu terjadi padanya, aku akan menuntutmu. Marlin, kalau perilakumu baik, aku tidak akan mengganggu Felix. Tapi, sekarang kau dan Felix sedang ada di rumah Toren. Ku beritahu, kecuali suamimu membebaskan Galih, kalian tidak akan pernah bebas dari sini. Kau... Kakak ipar, kita tidak punya pilihan. Galih masih muda dan ceroboh, dia mengganggumu. Aku minta maaf atas namanya, oke? Kau melihatnya tumbuh. Kau tidak bisa diam saja dia masuk penjara. Ibu, jangan pikirkan aku, Bu. Ini salahku sendiri. Dasar anak nakal! Kamu kosong apa itu? Mina, sentuh Felix sekali lagi, akan aku pastikan Galih membusuk di penjara. Oke, jadi kau tidak punya hati. Kau cemburu atas kesuksesan Galih. Anakmu juga seorang beban. Itu kenapa kau menyuruh suamimu memasukkan Galih ke penjara. Kau mau menghancurkannya. Mina, keegoisan Galih itu berasal dari sifatmu. Kalian semua meremehkan Warno, menghancurkan cincinnya. Ini semua akibat perbuatannya. Lagi dan lagi kau merundungku dan Felix. Apa kamu sudah hilang? Kakak ipar, tenang dulu. Mina tidak bermaksud begitu. Dia cuma khawatir dengan Galih. Kau punya anak juga.
tolong bilang pada suamimu untuk melepaskan Gali. Aku dengar suamimu itu Pak CEO. Kakak, kau mau aku paham situasinya. Tapi siapa yang memahamiku? Waktu aku meninggalkan keluarga Toren, ibu dan saudariku memaksa aku berlutut 100 kali di depan foto Marno. Mereka mencoba mengambil uang operasi untuk Felix. Apa mereka juga mempertimbangkan aku sebagai seorang ibu? Kalau aku juga punya anak yang harus dioperasi. Kakak, akan kukatakan untuk terakhir kalinya. Mau membayar kompensasi atau masuk ke penjara? Itu semua akibat Gali sendiri. Kakak ipar, apa semuanya harus separah ini? Kakak, Felix itu anak satu-satunya Marno. Kau bersekongkol dengan istrimu untuk mengganggu aku dan anakku. Apa kau tidak takut Marno akan mengunjungimu di mimpi? Lupakan saja, pergi saja kau. Oke, dasar pecundang. Anakmu akan masuk penjara dan kau di pihaknya. Aku tahu kau yang bersekongkol. Anakmu akan masuk penjara dan kau di pihaknya. Aku tahu kau yang bersekongkol. Aku memberimu anak dan ini cara membalasmu. Dasar tidak punya hati, memilih wanita itu. Felix, ayo pergi. Jadi ini cara membalasku. Apa kau tidak punya hati? Kau tidak bisa pergi. Tidak boleh. Kau tidak punya hak menahan kami. Marlin, kau mau pergi? Oke, bilang suamimu untuk kasih aku 3 miliar. Anggap saja balasmu di padaku. Apa katamu? Suamimu itu CEO Grup Jaya. Kalau dia bisa mengurusmu, dia juga harus mengurusku. CEO tidak bisa kasih 3 miliar. Keluarga Torenmu ini sangat tidak punya malu. Dasar tidak tahu malu. Aku tidak membuatmu menjanda untuk anakku. Apa itu tidak cukup? Hentikan omong kosongmu. Katakan pada suamimu untuk bawa uangnya. Uang apanya? Kalau begitu, rasakan ini. Dasar tidak tahu diri. Kau mau anakku masuk penjara? Aku akan melawanmu. Yuda, kau tunggu apa lagi? Jangan biarkan mereka kabur. Mencoba kabur ya? Tidak mungkin. Felix itu keponakanmu, satu-satunya anak kamu. Kalau dia tahu kamu memperlakukan kami begini, dia tidak akan tenang. Yuda, kalau kau melepaskan Felix, kita cerai. Pergilah. Felix, kau jangan diam saja. Kau baru dioperasi. Duduklah di sofa. Duduklah, ayo. Felix, jangan mendekat. Paman, jangan berani melangkah. Lepaskan ibuku. Felix, Kau bilang aku bajingan yang sakit, juga beban bagi ibuku. Tapi hari ini, kalau ada yang menyentuh ibuku, akan aku lawan sampai mati. Ayah, kalau sudah sampai rumah sakit, kau sebaiknya minta maaf. Kalau ayah sampai melepasnya, ayah akan sendiri seumur hidup. Jaga bicaramu itu. Pegang ini. Halo? Warno, apa kau mengurus pemulangan Felix di rumah sakit? Kardiologi baru saja menghubungiku. Katanya Felix baru saja pulang. Apa? Siapa yang telah mengambilnya? Mereka bilang itu pamannya. Baiklah, aku paham. Ayah, ada apa? Telepon polisi ke rumah keluarga Toren. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Baik. dasar tidak tahu diri. Kau dan anakmu membawa sial. Benar. Keluarga Toren pasti punya karma buruk sampai bisa kenal dirimu. Lihat hidup kami. Kacau sekali, dasar pembawa sial. Dan kau, Felix, kau itu cucuku. Tapi kau dipengaruhi oleh dia dan jadi anak tidak tahu diri. Aku sudah bilang, aku hidup dengan ibuku. Aku bukan bagian dari keluarga Toren. Besok, aku ganti marga. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungan dengan Toren. Felix, kau berani mengubah margamu? Tunggu saja, aku akan kasih kau pelajaran.
Pak Polisi, 3 orang ini menculik istri dan anakku. Jangan bergerak. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Marlin, anakmu tidak berguna. Jadi kau mau anakku di penjara? Aku tidak akan memaafkanmu. Diam kau. Beraninya menculik Bibi Marlin, membusuk saja di penjara. Bawa mereka. Felix, kau gak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Marlin. Ibu, apa Paman Warno menyakitimu? Ayah, ikut aku sebentar. Apa? Ayo, ikut saja. Ibu, Paman Warno orang yang baik. Dia bahkan siapkan dokter terbaik untukku. Kalau dia tidak bilang ke Pak Husen, kita tidak akan tahu kebenarannya. Ibu, pada saat aku dirawat, aku sadar Paman Warno orang yang seperti apa. Kalau dia tidak mampu, dia tidak mungkin mengurus semua keperluan rumah sakit. Apa ibu marah karena dia telah menyembunyikan identitasnya darimu? Marlin, mari kita mengenal satu sama lain lagi. Aku Warno, teman kelas Marlin, 45 tahun, seorang CEO Grup Jaya. Aku kagum dengan kebaikan dari Nona Marlin. Khawatir identitasku akan membuatnya menjauh. Aku membuat sebuah keputusan yang bodoh untuk menyembunyikan identitasku sebenarnya. Maafkan aku. Marlin, maukah kau memaafkan? Maafkan dia, maafkan dia. Bibi, kalau kau tidak memaafkannya, dia akan jomblo seumur hidup. Ibu, Kali ini saja. Tidak ada kesempatan kedua. wow, bagus sekali. Ya. Felix, mulai sekarang kau dan ibumu bisa hidup tenang dengan kami. Keluarga kita akan hidup bahagia selamanya. Baiklah, Felix. Mulai sekarang ini juga rumahmu. Biarkan ayah dan Bibi Marlin melakukan apa saja. Kita urus urusan sesama saudara saja, oke? Kak Adam, kau tidak perlu. Felix, panggil saja dia Kak Heri. Kalau Paman tahu dia mengganggumu, Paman akan membelamu. Makanannya datang. Ayo, Ibu. Makanan hari ini adalah makan malam reuni kita. Marlin, kau menikahi Warno membuatku merasa sangat senang. Sekarang semuanya baik-baik saja. Rumah kita akhirnya bisa hidup lagi. Iya. Ibu, jangan khawatir. Aku akan hidup bahagia dengan Warno. Bagus.